Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah data visual. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan hasil analisis mendalam mengenai pengaruh bencana alam yang ada di negara Indonesia. Pada dashboard ini kami susun menggunakan data historis dalam rentang waktu tahun 2018 hingga 2024 dengan referensi data yang relevan bagi BMKG dan institusi terkait. Tujuan dari dashboard ini adalah untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai sebaran lokasi, tren kejadian dari tahun ke tahun, tingkat fatalitas, serta dampak kerugian material yang ditimbulkan oleh bencana alam di negeri kita. Pertama kita masuk ke bagian peta sebaran bencana alam di Indonesia. Di peta ini kami menggunakan gradasi warna dari biru muda sampai biru tua. Semakin gelap warnanya, semakin sering bencana yang akan terjadi. Dari peta terlihat jelas bahwa Pulau Jawa memiliki warna paling gelap, yang artinya jumlah kejadian bencananya paling tinggi dibandingkan wilayah lain, yang disusul oleh beberapa bagian seperti Sumatera dan Sulawesi. Pada daerah dengan warna paling pekat, jumlah kejadiannya bahkan mencapai lebih dari 6.000 kasus. Ini menunjukkan bahwa wilayah dengan penduduk padat seperti Jawa yang perlu menjadi prioritas utama dalam upaya mitigasi bencana. Selanjutnya, mari kita lihat tren waktunya pada grafik di bawah peta, yaitu tren bencana alam per tahun. Grafik garis ini memvisualisasikan dinamika bencana dari tahun 2018 hingga 2024. Ada dua temuan menarik di sini. Perhatikan garis biru atau garis banjir. Terlihat adanya kenaikan signifikan yang mencapai puncaknya di sekitar tahun 2021. Ini menunjukkan periode di mana curah hujan atau faktor lingkungan yang sangat berdampak. Perhatikan garis kuning atau garis cuaca ekstrim. Terjadi lonjakan yang sangat tajam atau spike pada tahun 2023. Ini mengidentifikasikan adanya anomali iklim atau perubahan pola cuaca yang drastis pada tahun tersebut dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, jenis bencana lain seperti tanah longsor atau yang berwarna garis merah muda cenderung fluktuatif namun tetap perlu diwaspadai. Sekarang kita beralih kepada grafik korban jiwa akibat bencana alam. Meskipun pada grafik sebelumnya kita melihat bahwa banjir dan cuaca ekstrim memiliki frekuensi kejadian yang sangat tinggi, ternyata kedua bencana alam tersebut bukanlah penyumbang angka kematian yang terbesar. Batang grafik tertinggi justru dipegang oleh bencana gempa bumi dan tsunami. Hal ini memberikan insight penting bahwa meskipun gempa bumi kejadiannya tidak sesering banjir, tetapi sekali terjadi gempa bumi dapat memberikan daya rusak terhadap nyawa manusia jauh lebih fatal. Oleh karena itu, infrastruktur tahan gempa dan sistem penanganan dini tsunami adalah investasi yang krusial. Terakhir, kita melihat dampak yang diakibatkan oleh bencana alam secara keseluruhan dalam bentuk donut chart. Jika grafik sebelumnya kita membahas soal nyawa, maka di grafik ini kita berbicara soal dampak fisik dan juga populasi terdampak. Dominasi warna kuning yang sangat mencolok di sini merupakan flooded house atau rumah terendam dengan angka mencapai lebih dari 6,3 juta. Diikuti oleh warna orange yaitu damaged house atau rumah rusak. Nah, ini berhubungan dengan grafik tren banjir tadi, di mana banjir mungkin tidak membunuh sebanyak bencana gempa, namun banjir dapat melumpuhkan ekonomi dan juga tempat tinggal jutaan orang. Nah, ini menciptakan kerugian material yang masif. Baik, mungkin itu penjelasan visual dari kelompok kami, di mana kami mendapatkan insight dari visual tersebut. Yang pertama, secara geografis, Pulau Jawa merupakan wilayah dengan frekuensi bencana tertinggi. Selanjutnya, itu secara tren, cuaca ekstrim dan banjir mendominasi kejadian dalam beberapa tahun terakhir. Lalu secara fatalitas, gempa bumi dan tsunami adalah bencana yang paling memakan banyak korban jiwa. Lalu secara dampak luas, banjir menyebabkan kerusakan hunian yang paling besar. Data ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan, baik dalam mitigasi struktural untuk gempa maupun manajemen lingkungan untuk mencegah banjir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.